Baiklah, pecinta One Pride, suasana yang cukup luar biasa. Ini adalah partai title fight di kelas strawweight 52,2 kg. Di sudut biru, from Black End Fighters dengan julukan Wong Fei Hung, kelahiran kota Sidoarjo, 28 tahun, 162 cm, dengan disiplin bela diri Wushu, Gunawan. Sementara fighters kita di sudut merah, fighters kelahiran Kabanjahe, 23 tahun, 160 cm, dengan disiplin bela diri Wushu Shanda, Tiger Karo from Pitbull Academy, Brando Mamana. Juri 1 David Kraft, juri 2 Mustadi, juri 3 Anthony, Dewan juri Bung Max Mentino didampingi Bung Linson Simanjuntak, wasit David Strong. Fighter selamat bertarung. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian dan bermain sportif. Touch glove. Kembali ke sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, Dewan juri, timekeeper. Fighter ready, fight. Baik pecinta Sports One, inilah main event malam ini, title fight dari kelas strawweight. Brando Mamana. Oh, kembali Brando Mamana dengan tendangannya, tapi Laset lagi, dicoba lagi, tidak kena. Ya, luar biasa tendangannya, spine back-nya luar biasa. Tidak membuang-buang waktu, dia langsung saja memulai dengan tendangannya. Ya, seperti penari capoeira kelihatannya nih tendangannya. Ya, cukup menarik. Dia ingin mengulang kesuksesannya yang dulu ya, yang sebelumnya. Ya, tapi sepertinya kali ini tidak kena. Gunawan sudah tahu dia bakal mencoba aja. Ya, sudah dipelajari betul rupanya. Sudah lebih siaga dia. Siaga. Backgroundnya kelihatan ya, sangat menarik dengan side kick-nya. Oh, luar biasa. dibanting lagi. Gunawan maju, tapi Brando Mamana mencoba. Oh, tadi tidak terjadi, tapi mencoba choke, mencoba guillotine, tapi tidak berhasil. Dia mencoba Brando mencoba scramble, tapi tidak bisa. Dia akan berdiri ke atas, ya, dan keduanya balik posisi berdiri. Ini cukup pertarungan yang sangat menarik karena keduanya memang agresif, sama-sama fighter juga. Keduanya juga sama-sama agresif dan keduanya juga bisa atas bawah. Dan Gunawan ini juga dia sering perlu dicatat bahwa pada pertarungan sebelumnya, dia banyak melakukan bantingan. Tendangannya mungkin kuat, oke, baik. Tapi dia banyak melakukan, dia itu banyak initiate takedown-nya dengan cross, dengan high cross saja. Oh, dicoba lagi. Brando Mamana mencoba lagi dengan spinning hook. Tapi dengan ini dia harus berhati-hati. Ya, Bung Bram, tapi diwaspadai bahwa pukulannya Gunawan ini cukup keras ya, sangat keras ya. Betul, saya setuju sekali Bung Iva. Tapi dengan knees, kembali dengan knees-nya. Brando tidak menyerah. Mau pukulan yang keras tapi dibalas juga, dijabanin juga, jual beli. Tidak peduli, pokoknya dia harus terus. Dia mau apabila sudah dapat apabila ada, dia akan datang kembali menyerahkan, jual beli. Dia tidak takut untuk jual beli. Tiger Karo tidak takut untuk jual beli pukulan. Dan terus berputar, spinning back fist 2 kali. Yang sayangnya tidak mengenai sasaran. Ya, ini rupanya sudah diantisipasi oleh Gunawan ya, cukup mampu dia untuk bisa menghindar dari spinning back maupun dari striking backnya. Dia sudah tahu bahwa Brando ini banyak melakukan spinning attacks ya. Oh, itu dia justru didekati lagi. Oh, low kick dan juga sampai terjatuh. Brando Mamana dengan langsung maju dengan ground and pound. Apakah dia bisa menyelesaikannya? Belum ada satupun yang kena ketika sudah di bawah. Nah, cukup cerdik Gunawan terutama. Dia masih malah kena satu up kick. Cukup keras. Oh, bukan pelanggaran. Apakah itu pelanggaran? Bukan. Tidak dianggap pelanggaran karena sudah berdiri. Soccer kick itu bukan soccer kick. Sepertinya tidak dianggap soccer kick karena sudah berdiri. Dan Gunawan masuk, uppercut. Tadi hook sudah masuk, uppercut sudah masuk. Mari kita lihat apakah Tiger Karo bisa bertahan. Ini kelihatannya partai menjadi best perform malam ini kelihatannya. Betul, ini tadi sebelumnya sudah seru. Ini lebih seru lagi. Dan Brando Mamana sudah bisa mendapatkan take down
posisi side control. Apakah yang Brando lakukan dari sini? Nah ini Brando ini cukup kuat ya, tenaganya cukup kuat. Betul sekali. Terlihat ya. Saya setuju Bung Ivan. Apakah dia bisa jeli untuk bermain ya, untuk menggunakan teknik-teknik di bawah? Dan ini mencoba scramble. Dia sudah hampir keluar. Oh, diikuti terus oleh Brando. Gunawan berusaha keluar. Tadi sudah hampir keluar, tapi dia harus diikuti. Dan dia scramble lagi keluar. Tapi Brando tetap bisa bertahan. Di sini Gunawan mencoba untuk berdiri. Dia sudah mendapatkan underhook di bawah ketiaknya langsung. situ. Dia main, sempat kena hooknya. Tidak bisa menyerangkan. Brando menyerangkan pukulan hook kirinya. Dan spinning hook kicknya, tapi tidak telah rolling. Hanya menyentuh aja. Dobawasi tapi tidak kena. Rolling Thunder. Coba kalau kena itu bisa knock out ya. Ushirogeri. Kalau Ushirogeri. Sorry. Kita mengingatkan Inoki ketika melawan Muhammad Ali dulu seperti ini gayanya. Antonio Inoki ya. Yang sliding down, dia ke bawah, dia betul. Slide ke bawah langsung kena. Ya. Tapi gaya pukulan daripada Sony ini Gunawan ini lebih tajam ya pukulannya. Lebih tajam ya. Tapi Brando ini apabila dia bisa telak, maka kalau kita ingat ada pertandingan Tim Haji itu 2017 itu menyebabkan lawannya Brave itu terkapar jatuh gitu. Iya. Dan tidak bangun lagi. Dengan tendangannya yang terkena telak Ya. persis. Dan ronde pertama berakhir. Aris luar biasa ini. Luar biasa. Penuh dengan action. Dua-duanya juga agresif. Ya. Bagaimana menurut Anda, Bung Ivan? Ya, seperti kita sampaikan di muka bahwa ini ada permainan yang akan sangat seru sekali ya. Keduanya bermain dengan bisa bawah, atas, lalu kemudian juga sama-sama agresif. Keduanya menyerang. Ini hanya bagaimana keuntungan ya, luck daripada seseorang. Ini dia Mari. Pukulannya, tendangannya disengkat langsung sampai jatuh. Sayang follow up-nya tidak. Sayang dia follow up, tidak bisa follow up. Atau mungkin lebih tepatnya Gunawan masih bisa recover dan menjaga posisinya supaya tidak ada ground and pound yang terkena dari Brando Mamana. Tapi sebenarnya memang Brando ini adalah tipikal pemain atas aslinya karena dia adalah pemain taekwondo dan wushu. Itu sudah mendarah daging dalam diri seseorang. Beda kalau dia memang backgroundnya dari wrestling ataupun dari jiu-jitsu ya. Betul. Tapi dia juga finishing ini sepertinya masih belum jadi second nature buat dia. Dia masuk dari atas tapi dia tidak akan menghabisi dia mampu take down tapi lalu kelanjutannya tidak diselesaikan dengan baik. Tapi sudah semakin baik. Kita sudah melihat dia semakin bisa menggabungkan ininya. Nah itu jabnya barusan saja mendarat jabnya. Gunawan cukup keras. Dan Gunawan bermain dengan rapi. Dengan jab tadi masuk. Justru dibanting. Mau coba dibanting tapi tidak bisa. Tidak bisa. Justru Brando Mamana yang kira ini dalam posisi sulit. Ya. Dan Gunawan sudah melakukan ground and pound dari posisi side control. Kita tahu bahwa Gunawan pernah melawan Santoso ya, ahli grappling di bawah ya. Betul. Tapi dia berhasil memenangkan pertarungan itu. Gunawan di posisi mount. Dan dia berbahaya. Sudah bisa melakukan punggung. Sudah hampir. Berbahaya sekali leher daripada Karo ini, Tiger Karo. Ya. Brando Mamana ini akan coba masuk tangan kirinya. Neck leg ya. Masih belum juga. Dia akan melakukan terus ground and pound terus, tidak akan berhenti. Ini masih belum. Belakang kepala. Harus diawasi itu belakang kepala. Tidak diperbolehkan kan? Iya, tidak diperbolehkan. Dengan satu hook in, kita harus lihat dia terus Gunawan terus menyerahkan pukulan dari bawah tangan. Ya. Dan masuk ke back mount. Hampir masuk. Dua hooks in. Leher di bawah leher sudah masuk. Kita lihat seberapa. Apakah Brando sudah masih tertahan? Masih tertahan, belum. Brando masih bisa bertahan, menahan. Dan kembali posisi atas. Gunawan kembali posisi di atas dan terus menyerahkan pukulan. Masih cukup lama. Dia mencoba seperti hampir mencoba ambar tapi tidak bisa. Masih terus dia hanya transisi. Pokoknya dalam hal ini dia harus ada kontrol terus. Brando harus bisa keluar dari situasi ini. Kalau tidak dia akan cukup pusing. Betul. Brando untuk keluar dia memang harus mengeluarkan. Itu kalau kita bilang itu hooks-nya atau kakinya itu harus dia bisa keluar dari kontrolnya. Ya. Nah ini sudah lepas kesempatan lagi. Tadi sudah ada kesempatan tapi tidak digunakan oleh Brando. Ya. Dan sudah semakin masih belum. Masih bisa bertahan, masih banyak waktu, 3 menit. Masih ada waktu.
Aduh. Ini akan sangat melelahkan. Apabila tidak cepat finish, ini akan melelahkan untuk keduanya. Kedua, betul. Terlihat bahwa kaki sudah mengunci rapat Brando Gunawan. Itu kaki sudah mengunci, dan itu pukulan-pukulan ke arah badan untuk mengganggu. Dan kita lihat Brando sudah menurunkan tangannya apabila pukulan. Nah, ini sepertinya dia Gunawan yang sepertinya akan transisi untuk ke ambar seperti tidak juga. Dia akan tetap di posisi back mount dan terus mengejar lehernya. Terus mengejar leher Brando. Kita lihat dia bisa seberapa lama Brando akan bisa bertahan dalam posisi ini. Apakah dia bisa recover dari posisi ini? Justru memperburuk keadaan. Dengan posisi tangan ini. Ada submission bisa lakukan. Posisi mount. Posisi mount bisa Gunawan masuk ke posisi mount. Harusnya langsung berdiri ya. Dia bisa berdiri. Tapi Brando tidak langsung berdiri. Justru malah dilepas oleh Gunawan. Ya, kelihatannya Gunawan mau mancing untuk bisa main standing fighting lagi. Tapi justru ini dari posisi ini dia bisa terus menendang kakinya. Gunawan terus menendang kaki Brando. Oh, dari sini masuk ke posisi hammer fist terus dipukul terus. Ya, kena. Dengkul kepala. Tapi Brando terus melakukan takedown. Pantang menyerah. Memang posisi kita tahu, terbalik. sungguh dia memang orang yang bermental baja. Dia bisa membalikan keadaan setelah semua kesulitan itu. Dia dilaluinya. Masih terus bertahan dan terus melakukan ground and pound. Memang juara. Memang dia sungguh bermental juara. Kelihatannya Brando mengeluarkan darah ya. Dia sudah ada cut tadi. Dia sudah ada cut dan tadi pada saat dia ground and pada saat dari posisi back mount tadi dia sudah ada cut. Masih 40 detik. Masih 40 detik. Apakah Brando akan bertahan dari posisi ini? Apakah dia akan mencoba ground and pound? Sulit rupanya. Hampir. Bahaya. Elbows. Sepertinya ada cut juga. Ya. Dibalik posisinya. Gunawan juga ada cut sepertinya. Tangan Brando kelihatannya memegang kepala. Masih 15 detik. Ground and pound. Dia harus posture up dan melakukan itu. Oh, dia sepertinya mencoba guard passing. Ya, tapi agak sulit dalam posisi ini untuk. Tapi dan Gunawan berhasil kuat. Kena. Bisa pukulannya. Berbalik keadaan dan ronde kedua sudah berakhir. Kita lihat Brando Mamana, apakah dia akan bisa membalikan keadaan seperti pada pertandingan sebelumnya? Ini akan semakin seru ya, karena keduanya saling berbalas pukul, betul, dan saling berbalas takedown. Dan kita juga apakah kita lihat Gunawan terlihat masih segar dan kita sudah lihat Brando Mamana mukanya sudah berubah. Betul. Mari kita lihat apakah Brando masih bisa membalikan keadaan. Ya, Brando ini pernah dipuji oleh Chris Cyborg dan Diaz Brother ya, karena tendangannya yang luar biasa. Tapi tampaknya dalam kesempatan ini tidak ada satupun yang telak mengenai Gunawan. Betul. Dan ingat, ini pertarungan 5 ronde. 2 ronde ini sudah lelah. Ini dengan pace, dengan tempo yang setinggi ini apakah kita lihat apakah ini kedua pemain ini bisa bertahan sampai ke ronde kelima. Sampai ke ronde kelima dengan tempo yang seperti ini. Kita masuk ronde ketiga. Oh, tampaknya menghentikan. Apa yang terjadi? Tidak diteruskan oleh Brando. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa luka dari Brando Mamana merah dan kita memiliki juara baru. Gunawan menjadi juara strawweight baru dari One Pride MMA. Luar biasa. Ya. Kita memiliki juara strawweight yang baru, pemirsa. Itulah ya, keputusan pelatih sangat penting dalam hal ini untuk keselamatan daripada para petarung ya. Ya, tampaknya pelatih menghentikan dari petarungnya dari Brando. Betul sekali. Dan bahwa kadang memang harus ada. Tentu saja suatu kehormatan. Kami mengundang dengan segala hormat kepada Ketua Umum KOBI Bapak Ardiansyah Bakri untuk memberikan sabuk juara kepada the new champion, our new champion tonight. Didampingi tentu saja Chairman One Pride Bapak David Burke.
Baiklah. Tentu saja wasit David Strong berhentikan pertarungan pada ronde ketiga dengan kemenangan tap out menggunakan teknik striking dari sudut biru. Gunawan the real champion. Wong Fei Hung, 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 Gunawan. Gunawan. Sedikit saja Gunawan, untuk kemenangan pada malam hari ini Anda berhasil mengalahkan atau memindah-tangankan sabuk juara dari seorang Brandon Mamana. Ada statement Anda? Saya berterima kasih kepada kru TV One yang memberi kesempatan pada saya. Saya terima kasih kepada rekan-rekan yang support saya, teman-teman sparring, teman-teman dari Asta Bogor, dari Red Wall, dari Kids Mate yang persiapan 1 bulan ini. Wow, bagi saya sangat neraka sekali karena saya setiap harinya digilir orang 6. Dan saya bisa seperti ini karena orang tua saya yang selalu support saya, bapak saya. Bapak yang selalu memberi semangat agar anaknya selalu berjuang tanpa henti. Saya ucapkan juga untuk pelatih tercinta kami, Agus Suprayitno. Terima kasih untuk didikan yang diberikan selama ini. Terima kasih untuk Pak Ardi, Pak Fran, Pak Max, semuanya yang kru TV One yang memberi wadah bagi kami semua untuk berprestasi. 1, One Flag, 1 untuk Indonesia. Jaya! Pak Ardi Bakri, closing statement untuk kemenangan Gunawan yang luar biasa pada malam hari ini. Alhamdulillah, 1 kata, epic. Ini adalah pertarungan sangat epic dan saya rasa ya inilah menunjukkan petarung-petarung di One Pride semakin meningkat setiap fight night-nya. Mudah-mudahan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia akan membuat kami semakin dapat memajukan mixed martial art ini. Pertarungan yang sangat epic. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk One Pride kita pada malam hari ini, Fight Night 12, The Glorious Fight.